Ya, kalau ada yang mengatakan, ini kan peminat judi online ini banyak ini, Ya, kenapa tidak dilegalkan saja? Dengan dilegalkan pajaknya kalau itu bisa diambil lebih ya, jelas ya. gitu. Bagaimana Ustadz Ismail melihat adanya, usulan untuk melegitimasi atau melegalkan, judi online ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas tertangkapnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terkait kasus judi online. Untuk itu kita akan membahas hal ini dengan Ustadz Ismail Santo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Ustadz, yang seharusnya memberantas dan menjaga, Ya, yaitu kementerian yang sekarang disebut Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, justru pegawai mereka yaitu tertangkap karena menjaga 1.000 situs judi online ya, agar tidak diblokir. ya, Sebelumnya Mahkamah Agung, ya ya, hakimnya, demikian juga pegawainya justru tidak menjaga keadilan di sana. ya. Apa yang Ustadz lihat dari fenomena ini? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita sedang melihat satu apa yang sering saya katakan itu lumrahisasi kejahatan gitu. Hmm, Jadi orang sekarang itu ndak ada malunya, nggak ada sungkannya melakukan berbagai tindakan yang pada intinya itu untuk meraup keuntungan pribadi. Meski tahu bahwa apa yang dilakukan itu sangat berbahaya, merugikan orang lain bahkan sangat berbahaya. Judi online itu kan sudah banyak pihak yang menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam. Secara ekonomi terakhir kita membaca dalam dalam apa 1 catur bulan ini 4 bulan ya, 3 bulan itu ada 600 triliun gitu. Uang yang beredar di judi online ini satu jumlah yang amat sangat besar. Eee, Apalagi faktanya yang terlibat itu sebagian dari mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya itu berpenghasilan rendah bahkan sangat rendah. Dan yang lebih miris lagi, ditemukan bahwa sebagian dari mereka itu adalah anak-anak kecil. hmm, Baru saja diungkap, usia paling rendah itu 10 tahun. Bayangkan nih bagaimana bisa anak 10 tahun. Anak 10 tahun itu kan kira-kira kelas 4 ya, kelas 4 atau kelas 5 SD gitu. Itu sudah terlibat dalam judi online. Kebayang oleh kita bakal bakal seperti apa dia kelak dewasanya kalau dari kecil sudah kecanduan, judi. Kenapa bisa begitu? Karena kalau dulu itu untuk, bisa ikut main dalam judi online itu minimal, depositnya itu 500.000. Ini info yang kita dapatkan dari, bekas-bekas bandar itu. Tapi hmm. sekarang batas itu diturunkan sampai pada batas yang sangat minimal 10.000 gitu. Nah ini yang membuat akhirnya banyak banyak orang pada level ekonomi yang sangat rendah sekalipun itu bisa ikut bermain di situ. Nah akibatnya apa? Akibatnya tentu saja jumlah pemainnya menjadi meningkat sangat banyak dan uang yang beredar juga menjadi, bertambah banyak. Jadi ini kita harus katakan sebagai sebuah bencana sesungguhnya ya, musibah dan siapa saja yang melindungi, alih-alih memberantas, ini harus dikatakan sebagai penjahat Hmm. gitu. Dan celakanya yang melakukan kejahatan itu adalah orang yang harusnya harusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab untuk memberantas pegawai atau pejabat Komdiki tadi Hmm. itu gitu. Jadi kalau sekarang tertangkap 10 atau 11 karena ada satu yang masih DPO, ini harus menjadi pintu untuk pemberantasan pelindung
judol gitu. Jadi kita ketambahan tugas itu. Yang pertama itu pemberantasan judi online itu sendiri yang sampai sekarang masih belum menampakkan hasil seperti yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah pelindungnya ini gitu. Ustadz Ismail Ya. melihat apa yang terjadi di sana ya, mungkinkah pejabat-pejabat yang ada di sana itu tidak mengetahui masalah ini? Rasanya tidak mungkin. Mmm, Mengapa? Karena soal judi online ini soal yang sangat kalau orang Jawa bilang itu cetowelo-welo gitu. mmm, Jadi terang benderang. Eee, Pelakunya, maksudnya situsnya mana itu kelihatan. Kemudian siapa yang harus menghentikan itu juga jelas. Siapa instansi apa dan pejabatnya siapa itu juga sangat jelas gitu. Jadi, kalau sampai ini hari masih ada, tadi disebut ya yang dilindungi itu 1.000, di luar yang tidak dilindungi tapi tetap bisa beroperasi dan itu pun juga yang terungkap. Mungkin saja ada klaster-klaster kelompok ya, kelompok-kelompok lain yang melindungi juga gitu. Katakanlah ini kelompok A 1.000, kelompok B mungkin 1.000 dan sebagainya gitu. Maka kita bisa mengatakan bahwa ini tidak mungkin beroperasi sendiri. mmm, Karena, eee, tidak pernah ada satu kejahatan yang terorganisasi, ya kejahatan itu, eee adalah satu satu, perbuatan yang dihentikan, apalagi kalau organized crime. mmm, Jadi kejahatan itu satu yang sangat berbahaya, apalagi kalau organized crime. Kejahatan yang terorganisasi itu jelas lebih berbahaya dan sekali lagi tidak mungkin satu kejahatan yang terorganisasi itu tidak diketahui oleh, orang yang lebih tinggi mmm, eselonnya atau levelnya, tidak mungkin. Sebagaimana kalau kita bicara tentang Markus ya, atau mafia peradilan yang kemarin baru saja terungkap ada satu pejabat yang menghimpun dana lebih dari 1 triliun, itu tidak mungkin dia bekerja sendiri. Apalagi, itu levelnya itu sudah level pejabat yang memang tinggi mmm. gitu. Jadi pasti dia bermainnya dengan eselon yang kurang lebih sama atau bawahnya dan tentu di atasnya. Begitu juga dengan judi online Ya ini kalau ada gitu. yang mengatakan, ini kan peminat judi online ini banyak ini, Ya, kenapa tidak dilegalkan saja? Dengan dilegalkan pajaknya kalau kalau itu bisa diambil lebih ya, jelas ya, gitu. Bagaimana Ustadz Ismail melihat adanya, usulan untuk melegitimasi atau melegalkan, judi online ini? ya. Ini pikiran yang sangat berbahaya lagi Mmm, ini. Jadi alih-alih yang berbahaya tadi terselesaikan, ini ada tambah lagi. Ketika hendak ditarik pajak dari judi online, itu artinya harus melegalkan judi online. Ketika melegalkan, yang tidak legal saja sekarang itu bahayanya luar biasa. Uang yang beredar ratusan triliun, apalagi kalau itu dilegalkan. Dan itu, kita tidak boleh pikir bahwa itu mudah. Mengapa? Karena begitu kita bicara online, dia borderless. mmm, Kalau kita bicara tentang pajak, itu kan sesuatu yang masih dalam jangkauan kita. Dalam, katakanlah jurisdiksi, wilayah hukum dari pejabat-pejabat atau instansi yang berwenang di negeri ini. Nah, bagaimana kalau dia itu datang dari luar negeri? Itu, bagaimana dia akan pungut pajak itu, ya, bagaimana mengawasinya? Itu bukti bahwa judi online sekarang nggak bisa mudah diberantas karena sebagiannya itu duduk di luar negeri gitu. Mungkin operatornya itu orang-orang dari Indonesia, tapi base-nya itu di luar negeri. Peminatnya atau pelanggannya atau pemainnya itu rakyat Indonesia gitu. Ini kan celaka sekali gitu. Jadi menurut saya mereka yang berpikiran harus ada dipungut pajak itu juga harus dikatakan sebagai penjahat gitu. mmm, Mengapa? Karena dia jahat dari pikirannya gitu. mmm. Sebab kalau sudah jahat dari pikirannya nanti akan tindakannya itu bisa lebih jahat lagi. Terakhir Ustadz Ismail, Ya, bagaimana Islam memberantas judi, termasuk judi online ini? ya. Yang pertama harus tegas dikatakan bahwa ini haram. Nah, kata-kata haram ini sudah makin langka terdengar. Mmm, Jikapun ada itu hanya di ruang-ruang dalam tanda petik agama ya, masjid, majelis taklim. Tapi dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kenapa kita sungkan mengatakan itu haram gitu?
ketika itu dikatakan haram, maka di situ ada dimensi duniawi dan ukhrawi. Dan usaha untuk mencegahnya itu menjadi lebih kuat tone-nya itu, karena di situ ada nuansa keimanan kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika judi online itu marak di negeri ini, siapa paling banyak pemainnya? Kita boleh menduga muslim. Nah, makanya ketika dikeluarkan bahwa ini haram, bukan hanya oleh fatwa MUI, setahu saya fatwa MUI sudah ada yang menegaskan itu haram, tapi oleh pejabat yang bersangkutan itu haram, maka seluruh perangkat yang terkait dengan judi online itu juga haram gitu. Nah, ketika haram, maka pejabat yang melakukannya itu melakukan keharaman, karena itu dia harus dihukum gitu. Jadi itu satu statusnya. Kemudian yang kedua, tentu ini bukan perkara yang mudah ya, karena dia online. Tetapi dengan perangkat yang ada sekarang ini tidak boleh kalah. Polisi harus tidak boleh ada dari maling gitu. Sepintar-pintar maling harus bisa dikalahkan dengan teknologi yang ada ini hari, itu harus bisa diinikan. Jika perlu, ya ini drastis, yaitu bahwa kita menutup akses internet untuk semua hal yang haram tadi itu, bukan hanya judi online tapi juga pornografi, porno aksi. Ini pilihan pahit, tetapi saya kira dalam hal tertentu ketika negara itu dalam ancaman seperti sekarang ini, bukan hanya akan merusak ekonomi dan juga merusak mentalitas bukan hanya orang dewasa tapi anak-anak, maka tindakan drastis bisa jadi itu dilakukan gitu. Ketika itu dihentikan akses internet, maka kemudian bisa akses internet itu dibuka secara terbatas untuk kepentingan-kepentingan vital gitu. Tapi tidak dibuka secara luas bagaimana yang ini hari terjadi, bahwa semua orang itu bisa mendapatkan akses itu lalu dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang justru merusak dirinya dan merusak masyarakat. Gitu. Baik, Smail, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita masih maraknya judi online, bahkan dijaga oleh pihak yang seharusnya memberantas judi online. Pantas masyarakat pesimis bahwa judi online ini bisa diberantas. Namun tadi Ustadz Ismail mengatakan dengan Islam tidak ada yang tidak bisa dipecahkan. Itulah kita kenapa harus kembali ke syariat Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.